Hai hai hai. Halo semuanya, apa kabar? Sehat kan? Sehat dong, jangan sakit-sakit. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal gak kalah menariknya dan menarik, bermanfaat, dan penuh pengetahuan. Pada saat ini kita akan membahas yang namanya presentasi. Pasti itu udah gak asing lagi bagi kawan-kawan semuanya yang namanya presentasi. Presentasi itu apa sih? Kita bakalan bahas dari awal bahkan sampai bagaimana presentasi yang baik dan benar itu, dan biasanya apa kendala-kendala yang didapati di saat melakukan presentasi. Itu bakalan kita bahas secara terperinci dalam video kali ini. Jadi pantauin selalu video ini sampai selesai dan akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Kita akan memulai topik kita, yaitu dari definisi presentasi. Definisi presentasi menurut dari para ahli adalah kegiatan untuk menjelaskan dan berbagi topik atau pengetahuan dengan bertujuan mencapai informasi atau materi dan membuat suatu ide ataupun gagasan untuk meyakinkan para audiens. Nah, dari definisi presentasi tersebut, kita mengetahui bahwa presentasi itu adalah untuk menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan, untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, isi presentasi itu yaitu poin-poin penting yang harus disampaikan pastinya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis presentasi. Jenis-jenis presentasi itu ada 4. Yang pertama yaitu presentasi dadakan atau disebut juga impromptu presentation. Nah, seperti namanya, presentasi ini dilakukan tanpa persiapan yang matang. Dalam hal ini, pembicara secara spontan untuk menyampaikan informasinya. Dan biasanya, pada saat kita memakai jenis presentasi yang nomor 1 ini, kita banyak kehilangan inti-inti atau poin-poin yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Dan biasanya hal ini sering terjadi dan dipakai oleh mahasiswa pada umumnya. Dan ini dapat menimbulkan saat melakukan presentasi, kita akan kaku dalam penyampaiannya dan hanya menyampaikan yang ada di layar presentasi kita saja. Lanjut lagi ke jenis nomor 2, yaitu presentasi naskah atau manuscript presentation, yaitu di mana si pembicara menyampaikan informasi dengan naskah yang sudah disiapkan. Biasanya naskah ini disusun dengan rapi dan biasanya ini dibaca selalu berulang-ulang di saat sebelum melakukan presentasi, dan di saat presentasi nanti dia akan mengingat naskah tersebut, dan biasanya itu sudah tersusun rapi, dari kata-kata itu sudah disusun rapi di dalam skrip dan dia hanya mengikuti skrip yang ada. Nah, setelah dari jenis presentasi yang kedua tadi, kita lanjutkan ke jenis presentasi yang nomor 3, yaitu presentasi hafalan atau memorize presentation, di mana si pembicara sudah menyiapkan materinya dan sudah menghafalnya. Jenis ini juga memiliki kelemahan. Ketika tiba-tiba melupakannya, maka otomatis presentasi yang disampaikan akan mengalami kegagalan. Seperti pada saat kita melakukan presentasi di dalam kelas, di saat kita berusaha hanya untuk menghafal, bahkan tidak hanya untuk presentasi, di saat kita melakukan penghafalan dalam segi apapun, melupakan apa yang kita hafal, itu akan membuat kita merasa kaku dan tiba-tiba terdiam, tidak tahu apa yang ingin disampaikan kembali. Inilah yang membawakan dampak buruk bagi presentasi kita dan bagi audiens sendiri. Mereka akan merasa kita tidak mempersiapkan dengan matang dan fokus mereka sebagai audiens juga sudah tidak terarah dengan kita lagi. Selanjutnya kita masuk ke jenis yang nomor 4. Jadi jenis presentasi nomor 4 yaitu presentasi sudah dipersiapkan atau prepare presentation. Presentasi ini dapat dikatakan presentasi yang lebih baik dari yang lain karena pembicara sudah melakukan persiapan sehingga si pembicara dapat kontak langsung dengan audiens. Hal ini tidak termasuk, bisa juga dilakukan dalam hafalan, menghafal kata-kata yang merupakan kata kunci dari presentasi kita sendiri. Biasanya itu sudah termasuk ke poin-poin presentasi kita, ke dalam PPT atau layar yang ingin kita tayangkan, itu sudah termasuk dalam poin-poinnya. Jadi kita sudah mempelajari dari awal, kita sudah memahami dari awal dan tinggal menjelaskan langsung kepada audiens kita. Dan hal ini dapat memberikan kita nilai H+ karena di mana kita bisa mempengaruhi audiens kita dan bisa menarik semua
perhatian mereka kepada kita, terfokus pada kita, dan pastinya presentasi ini dapat terlaksana sesuai tujuan dan mendapatkan benefitnya langsung kepada orangnya, bahkan kepada kita sendiri. Setelah kita mengetahui definisi dari presentasi, kita perlu mengetahui juga tujuan dari presentasi sendiri. Tujuan dari presentasi yang pertama adalah pastinya menyampaikan informasi, yang kedua menghibur peserta audiens, yang ketiga menyentuh emosi audiens, yang keempat memberikan motivasi audiens untuk bertindak terhadap sesuatu. Hal-hal ini masih banyak lagi tujuan-tujuan presentasi yang pastinya sangat berguna bagi kita, bahkan sangat berguna bagi audiens kita. Selanjutnya adalah bagaimana merancang presentasi yang baik dan terbaik. Jadi untuk merancang presentasi itu yang pertama adalah pilih topik presentasi yang menarik supaya audiens kita tidak merasa bosan dan menimbulkan rasa tanya dan ingin tahu tentang topik yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah kenali kebutuhan audiens. Audiens itu butuhnya apa? Mereka akan menaruh perhatiannya mereka kepada kita karena mereka membutuhkannya. Yang ketiga adalah tentukan tujuan dari presentasi Anda. Jangan membuat tujuan Anda tidak jelas karena ini juga menentukan presentasi Anda baik atau buruknya. Yang keempat adalah tentukan pesan utamanya. Disarankan untuk wajib memiliki pesan utama dalam presentasi kita dan tidak merasa jenuh juga. Yang kelima adalah susun isi presentasi dengan menarik. Jangan hanya menyusun presentasi dengan yang gaya monoton saja, coba untuk mengembangkan kembali dengan hal-hal yang menarik yang membawa suasananya juga jadi lebih fun. Yang keenam itu susun pembukaan dan penutup presentasi. Jangan hanya monoton saja, perkenalan diri saja. Usahakan mereka untuk berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya yang ketujuh adalah membuat catatan pesan presentasi. Itu sama aja juga sama yang tadi pesan utamanya, tapi ada baiknya yang mencakup seluruhnya dari awal sampai akhir yang membuat mereka mengerti akan apa-apa saja yang tadi disampaikan oleh kita dalam sebuah presentasi tersebut. Selanjutnya yaitu hal-hal yang patut dihindari dalam presentasi. Ini perlu banget diperhatikan dengan baik karena ini adalah hal-hal yang menurut kita biasa saja tapi dapat sangat mempengaruhi presentasi kita. Yaitu yang pertama, tidak melakukan persiapan yang matang. Persiapan yang matang itu adalah sangat menunjukkan apakah presentasi kita dapat terlaksana dengan baik atau tidaknya. Yang kedua adalah komunikasi yang terlalu satu arah. Yang ketiga, terlalu bertele-tele. Karena di saat kita melakukan presentasi yang terlalu banyak kata-kata yang membuat sesuatu itu jadi ambigu, para audiens itu akan merasa resah, gelisah, dan tidak fokus lagi kepada presentasi yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu berbicara dengan berbisik. Pada umumnya, ini tanpa kita sadari dapat kita lakukan dalam melakukan presentasi. Kita merasa suara kita sudah menggelegar, sudah sangat keras dan sudah memenuhi forum dalam ruang presentasi tersebut. Tapi nyatanya kita hanya memakai sedikit suara kita karena kita merasa malu dan tidak percaya diri pada diri kita sendiri di saat membawakan presentasi. Yang kelima yaitu terlalu sering melihat layar. Hal-hal yang ini yang membuat kita itu gagal untuk menyampaikan poin-poin yang ingin kita sampaikan kepada audiens, dan audiens kita juga tidak terarah pada kita karena kita terlalu terfokus kepada hal-hal yang menurut mereka kita seharusnya sudah memahami hal itu. Dari kelima hal yang patut dihindari yang saya sebutkan, masih banyak lagi hal-hal yang dapat mempengaruhi presentasi kita. Ada baiknya di saat kita untuk melakukan presentasi itu, yang terpenting itu adalah percaya diri dan menghindari hal-hal yang dapat merusak presentasi kita yang sudah kita persiapkan dengan susah payah. Kemampuan yang mendukung dalam presentasi yaitu berani berbicara di depan umum. Kita memiliki kemampuan dalam satu hal ini, dalam bidang yang bisa berbicara di depan umum, itu sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk kita.
memiliki manfaat sebagai sarana untuk menyatukan banyak orang dalam waktu yang sama dan menyampaikan pendapat dengan leluasa dan mampu mempengaruhi banyak orang. Dengan cara kita yang berani di atas panggung, dengan tanpa kita grogi dan bisa menyampaikan dengan tujuan dari presentasi kita, mampu mengutarakan itu di depan banyak orang, itu salah satu nilai yang sangat luar biasa. Setelah dari kemampuan yang dapat mendukung kita, ada hambatan-hambatan berkomunikasi di depan umum. Kenapa ini bisa terjadi? Yaitu tidak percaya diri. Hal ini yang membuat banyak orang gagal dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, karena tidak percaya diri dalam dirinya sendiri. Dan itu tidak hanya untuk seorang mahasiswa, bahkan banyak orang, rata-rata orang tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Hal ini yang perlu kita upgrade pada diri kita sendiri untuk kembali, untuk berusaha kembali bahwa kita pasti bisa. Kenapa kita nggak percaya diri? Kenapa kita tidak percaya diri? Pastinya kita takut salah. Kita takut salah di depan orang lain, di depan audiens, tapi hal ini tidak berpengaruh. Mungkin ini berpengaruh besar, namun setelah kita belajar dari kesalahan tersebut, kita akan belajar lagi dan menemukan jati diri kita dan tidak takut salah lagi. Kita walaupun kita memiliki kesalahan dalam mengucapkan kata atau sebuah informasi yang mungkin kita sampaikan salah, kita tidak akan diapa-apai. Jadi jangan takut salah, berani untuk menunjukkan diri Anda, jangan mau menurunkan value dalam diri Anda hanya karena Anda takut untuk salah. Yang ketiga adalah takut ditertawakan. Ini memang sesuatu hal yang pada umumnya orang takuti. Dalam hidup kita ini kita perlu yang namanya belajar bersikap evaluasi dalam diri kita. Karena walaupun kita ditertawakan, mungkin di suatu saat kita melakukan kesalahan dan orang lain menertawakan hal itu, kita perlu untuk evaluasi pada diri kita sendiri. Itu mungkin hal yang memalukan, namun di saat orang lain menertawakan kita, berarti mereka masih menaruh fokusnya kepada kita. Mereka melihat kita, mereka mengetahui kita ada di situ. Lebih sakitnya kalau kita melakukan kesalahan tapi orang lain tidak melihat kita, tidak mengetahui kita melakukan kesalahan, karena mereka tidak terfokus dan tidak menyadari bahwa kita ada di depan mereka. Oke, baiklah semuanya. Jangan bosan dulu karena kita masih membahas hal yang menarik dari sebuah presentasi. Bagaimana menutup presentasi dengan baik, yaitu satu, berikan tanda ketika menutup presentasi. Usahakan kita memberikan tanda kepada mereka supaya mereka tahu, oh ini udah mau selesai, presentasinya udah mau selesai. Jadi saya harus memfokuskan kembali fokus saya kepada kepada si pembicara supaya saya mendapat apa dari inti mereka gitu. Yang kedua adalah menyampaikan ringkasan materi. Nah ini di saat orang lain sudah mendapatkan notifikasi dari kita, tanda yang ingin selesai dari kita, mereka akan berfokus karena kita akan menyampaikan ringkasan materi dari awal sampai akhir dari presentasi kita. Yang ketiga itu adalah melakukan power closing. Yang keempat itu adalah menyatakan inspiratif dari sebuah kutipan mungkin dan membuat mereka juga tertarik dan semakin semangat lagi. Selanjutnya adalah bagaimana menjadi presentation yang baik. Yang pertama yaitu latihan, selalu latihan, karena latihan itu tidak pernah akan mengkhianati hasil kita. Yang kedua itu adalah kontak mata, itu penting. Apabila kita ingin melakukan kontak mata namun kita belum terbiasa, kita dapat melihat dahinya masing-masing dari audiens kita. Yang ketiga adalah buat garis besar yang dibawakan, garis besar yang apa yang dibawakan dari kita itu. Yang keempat itu adalah pelajari topik yang dibawakan. Sama yang pertama itu latihan sampai kita sudah mendapatkan titik yang udah kita benar-benar itu yang terbaik. Yang kelima itu atur kecepatan dan nada. Jangan kecepatan, jangan terlalu lambat, karena setiap audiens itu apabila kita melakukan presentasi dengan cepat, nada cepat, maka orang lain juga akan ketinggalan dengan informasi yang kita sampaikan. Namun di saat kita menyampaikan dengan informasi lambat, mungkin mereka akan merasa bosan dan jenuh dan tidak terfokus lagi kepada presentasi kita. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih untuk para penonton sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih, jaga selalu kesehatan dan selalu tetap bersyukur.
cukup sekian dari saya. Biarlah presentasi yang saya sampaikan ini, materi-materi yang saya sampaikan sangat berguna bagi kita sekarang dan sampai ke depannya. Dan untuk selanjutnya saya akan mungkin pertemuan kita berakhir pada saat ini. Cukuplah pertemuan kita berakhir pada saat ini. Cukuplah pertemuan kita yang berakhir saat ini, dan berjumpa lagi suatu saat nanti. Jangan seperti hubungan yang belum selesai tapi sudah berakhir dan tidak akan pernah berjumpa lagi. Bye bye, selamat menjalani hidup dan semangat.